Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya berada di dalam Masjid Oman, di dalam fasilitas channel Masjid Oman, untuk bersama-sama dengan tamu saya yang kali ini memang sangat spesial, yang memang extraordinary dari pengalaman saya dalam menikmati informasi dari dunia YouTube. Alhamdulillah, momentum yang sudah kita lewatkan malam kemarin dan hari ini, begitu banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil bersama beliau. Kemudian untuk malam ini, untuk saat ini memang kita merencanakan untuk berbicara, berdiskusi mengenai potensi pemurtadan atau kristenisasi, dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan bagaimana kita bisa memperlambat, atau dengan kata lain meniadakan. Kita upayakan untuk meniadakan, tapi mungkin itu agak impossible. Kita mungkin bisa memperlambat saja. Baik, pemirsa semua, bersama saya di depan saya adalah Koh Dondi Tan yang saya kenali 3 tahun yang lalu dalam dunia YouTube di masa COVID, dan alhamdulillah hari ini beliau hadir di depan saya. Dan tadi malam saat mendengar suaranya di Masjid Oman, suasananya seperti pada saat saya melihat Ka'bah waktu itu. Masya Allah. Jadi ada getaran, terasa suara Koh Dondi tiba-tiba dalam frekuensi mikrofon di masjid, terasa seperti momentum saya menikmati suasana Ka'bah pertama kali. Alhamdulillah, sedemikianlah kira-kira gambaran bagaimana rasa senang hati saya menerima beliau datang ke bumi Aceh setelah kita berkomunikasi melalui WhatsApp beberapa kali, dan terwujudlah alhamdulillah. Selamat datang Koh Dondi ke Aceh. Terima kasih banyak, alhamdulillah bisa menginjakan kaki di Serambi Mekah, Pak. Masya Allah. Dari dulu pengen saya ke Aceh ya. Alhamdulillah baru saat ini saya bisa mengunjungi Aceh, dan Masya Allah saya dibawa ke masjid yang gak ada masjid kecil Pak ya di Aceh ya. Besar-besar. Kenapa semua masjid besar-besar di Aceh? Masya Allah. Ini kalau di Jawa mungkin ini udah jadi masjid agung, masjid raya gitu. Sebesar ini ya, Masya Allah. Senang sekali. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Masjid Oman ini masjid kedua terbesar di kota ini. Dahulu masjid ini lebih kecil, dan di kawasan ini terkena tsunami. Minaretnya patah, bangunannya juga tidak sebesar ini, dan sekarang sudah diganti baru, diganti dengan support dari negeri Oman. Masya Allah. Dari Sultan Qaboos namanya. Jadi kita lebih mengenali sebagai Masjid Oman, walaupun namanya Masjid Al-Makmur. Ya. Tapi masih ada omannya ya? Masih ada omannya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mengapa pertemuan kita ini penting, Koh Dondi? Saya sebut Koh Dondi saja, biar terasa lebih familiar. Melihat apa yang terjadi saat ini, berbagai hal yang bersiluran di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami melihat begitu banyak shifting yang terjadi, pergeseran. Hari ini, esok kita akan menikmati peringatan 20 tahun tsunami. Di saat saya kehilangan 12 anggota keluarga pada waktu itu berjalan sudah 20 tahun. Momentum ini sangat berbeda yang kita saksikan 20 tahun yang sebelumnya. Dari perspektif ekonomi, dari perspektif jumlah penduduk, populasi, dari perspektif security, keamanan, itu sangat jauh berbeda. Alhamdulillah, tsunami membawa berkah. Jadi sebab tsunami lah maka terciptalah perdamaian, ditandatangani MOU antara dua pihak yang bertikai, bukan di Jakarta, bukan di Banda Aceh, tapi mereka menandatangani itu di Helsinki, di Finland. Artinya ada keterkaitan negara-negara Eropa untuk membuat itu terwujud. Dan apa yang kami rasakan sekarang adalah munculnya tsunami iman. 20 tahun yang lalu tsunami air laut. Ya. Sekarang tsunami iman. Maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya begini. Orang pindah dari Islam keluar Islam atau orang masuk Islam? Tsunami. Kalau kita melihat memang ada dua sisi yang sedemikian. Cuman yang terasa sebagai orang lokal yang memang kita membesar di kota ini, shifting yang terjadi itu menuju kepada hal-hal yang positif dan negatif.
Kalau dia dalam konteks positif, kita melihat bagaimana security kita bertambah, keamanan kita bertambah kuat, syariah ditegakkan dengan bagus, kemudian ekonomi menggeliat menjadi lebih bagus. Segala yang kita butuhkan dulu yang tidak pernah ada, sekarang hampir semuanya ada. Yang semua branch yang ada tadinya di Jakarta sekarang sudah hadir di sini. Jadi otomatis semua terpenuhi kebutuhan dasar kalau dikatakan sebuah negara sedang berkembang. Tetapi seiring dengan itu muncullah beberapa kemunduran yang kami rasakan dalam konteks etika, ya, dalam konteks sopan santun, etika dan sopan santun, kemudian dalam konteks keleluasaan kita untuk merasa lega memberikan estafet ini kepada anak muda ke depan. Jadi kita tidak merasa leluasa lagi memberikan estafet leadership kita ke depan kepada anak muda, karena anak muda sekarang yang bertumbuh, yang 20 tahun yang lalu tidak mengenali konflik, tidak mengenali tsunami, mungkin terlahir setelah tsunami, itu tumbuh menjadi insan-insan yang memang berbeda. Ada shifting, ada pergeseran yang terjadi, yang ini kadang-kadang membuat risau bagi kita yang sudah menjadi, bukan lagi menjadi penonton, memang sudah jadi player. Dalam konteks usia kita sedemikian, kita sudah menikmati itu dan kita sudah menjadi bagian dari play itu. Jadi kita jadi player. Nah, inilah yang salah satu yang kita risaukan adalah munculnya dekadensi moral. Tadinya kita memang tidak begitu memahami orang lain yang datang dengan segala tendensinya, dan kita harus memahami mereka datang, dan pada saat mereka datang dengan segala gestur yang mereka gunakan, cara yang mereka gunakan, kita pun menjadi lalai, kita pun menjadi berubah. Nah, jadi konteksnya begini kok. Pada saat 2004 tsunami, di 2005 kita memasuki momentum yang kita sebut sebagai recovery. Pada waktu itu kita sedang berpikir untuk membuat kita survive dulu. The life must go on, ini harus berjalan, hidup terus berjalan, tapi kita luka, kita sedih, kita kena lumpur, kita tidak punya listrik, kita hidup di atas air, demikian. Jadi konteksnya adalah awal itu adalah lebih kepada emergency response. Makanan dulu, makanan seperti yang dibantu oleh United Nations. Saya pernah bekerja untuk mereka untuk World Food Program di 2005-2006. Itu mendistribusikan apapun yang bisa membuat masyarakat bertahan dalam segala kondisi, dalam segala bentuk shelter mereka tempat tinggal, apakah di rumah tetangga, di rumah saudara, atau di tepi gunung, atau di menjauh, ya sangat jauh daripada laut, dan hidup apa adanya. 2006 ke atas baru kita berpikir kepada recovery secara infrastruktur. Barulah kita membangun dasar-dasar, ada blueprint dari Jepang bagaimana pembangunan yang ideal menurut mereka, karena mereka pernah mengalami tsunami berkali-kali. Jadi pada saat itulah kita mulai berkenalan dengan international support. Disitulah kita mulai mengenal begitu banyak NGO yang datang masuk, international NGO, seperti tidak terkendali. Karena Aceh yang tadinya memang tertutup, karena kita memang dalam suasana konflik, masih konflik pada saat tsunami terjadi, tiba-tiba terbuka. Jadi kita seperti kata di bawah tempurungnya pecah, berhamburan, kita melihat dunia lain, maka kita belum tentu ready dengan dunia itu. Jadi waktu itu yang saya maksud ancaman itu adalah munculnya NGO-NGO yang berafiliasikan kepada agama lain, yang punya tendensi yang sudah bisa kita pastikan itu mengarah kepada kristenisasi. Jadi long term yang sudah kita tempuh 20 tahun ini, ternyata bibit-bibit itu mulai bermunculan. Artinya long term yang mereka pakai untuk mencari domba-domba yang tersesat ini bukanlah orang dewasa, tapi anak-anak kecil yang pada saat itu masih bayi, yang artinya tidak punya orang tua lagi setelah menjadi yatim piatu karena tsunami. Mereka hidup tanpa dukungan support secara spiritual yang penuh. Jadi mereka terombang-ambing dalam keyakinan dan mudah untuk dirusak secara mindset. Pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kita mengenali beberapa NGO yang memang masif sekali, Kodondi, seperti Catholic Refugee Service dan Jesuit Refugee Service, dan ada World Vision International. Itu memang mereka datang dengan logo-logo mereka. Terus anak-anak yang yatim piatu tuh diasuh oleh mereka? Mereka memberikan
budi ya kepada mereka. Mereka memang tidak berhasil mengambil mereka anak-anak itu. Mereka diasuh oleh sesaudaranya siapapun atau dalam sebuah panti asuhan atau apa. Tapi support yang mereka dukung itu memang masif dengan segala cara. Jadi sampailah pada waktu itu pejabat gubernur kita waktu itu Bapak Mustafa Abu Bakar mengambil kebijakan untuk mengeluarkan NGO yang terindikasi melakukan kristenisasi. Oke. Jadi sebelum dapat gubernur definitif Kodondi. Jadi poinnya adalah pergeseran ini mulai mengarah kepada dekadensi moral dan tipisnya iman. Ya, jadi kedatangan Kodondi kali ini menjadi blessing bagi kami untuk mendapatkan bagaimana patron atau pola untuk membentengi akidah tadi dan memahami agama mereka secara komprehensif. Dan sebelumnya kita juga pahami agama kita dulu, dan kita bisa letakkan dia secara comparable, saling berdua kita telaah, dan kita belajar dari pengalaman Kodondi dalam memanage beberapa peristiwa-peristiwa yang sedemikian. Jadi yang sangat urgent sekarang, kalau menurut hemat saya adalah bagaimana ilmu kristologi ini bisa kita sebar kepada anak muda kita, kepada muslimin itu sendiri, untuk paham di mana titik lemahnya keyakinan mereka, di mana yang tidak logiknya, di mana hal-hal yang memang tidak mungkin sesuai dengan nature kita atau fitrah kita untuk kita pahami. Ya. Jadi sangat tepat Kodondi datang dengan tim, alhamdulillah, dan untuk itu saya berharap masukan, kita semua berharap masukan dari Kodondi, bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi atau katakanlah memperlambat itu menjadi lebih buruk. Baik, saya juga baru menyadari ya, ternyata setelah tsunami air laut itu, kemudian pada saat recovery terjadi tsunami susulan ya, tsunami susulan yang ternyata membawa muatan kristenisasi gitu ya. Karena yang datang NGO-NGO yang berafiliasi dengan agama tertentu. Betul. Oke, saya juga sih sebenarnya sudah menduga, tapi saya berpikirnya tadinya adalah yang datang memberi bantuan yang membawa misi rahasia untuk kristenisasi adalah artinya lembaga-lembaga yang lokal. Ternyata yang dari luar juga ya. Ya itu sih berarti memang cukup memprihatinkan Pak, berarti ya. Ya. Kira-kira apakah Pak Fadlan punya data gitu Pak? Berapa orang yang korban kristenisasi itu? Ada? Data secara real kita masih simpang siur. Dan memang sewaktu saya mendapat kesempatan sekolah dulu, 10 tahun yang lalu, di negara bagian Virginia, saya sempat bekerja sosial di gereja baptis. Di gereja baptis namanya. Di sana? Di sana. Nah, terus? Saya bekerja untuk membersihkan halaman belakang gereja di hari Minggu itu. Jadi mereka kebaktian di depan, saya membersihkan itu sebagai bentuk rasa respect dan terima kasih saya kepada pendanaan dari program fellowship atau scholarship yang saya terima. Memang kami diwajibkan untuk melakukan kerja sosial selama 100 jam. Tapi saya mencapai ke 300 jam karena saya menikmati menyentuh akar rumput masyarakat Amerika lebih dalam. Nah pada waktu itu saya bertemu dengan orang-orang tua yang sedang berbincang setelah kebaktian, setelah pagi hari itu. Dan saya didatangi oleh mereka karena saya orang Asia. Mereka bertanya, kenapa kamu di sini? Dan ternyata mereka adalah orang-orang tua yang sudah berkali-kali ke Aceh. Dari pembicaraan itu, saya bicara tsunami, dia bercerita tentang kota kelahiran saya, kota Tapak Tuan yang 500 km jauhnya daripada Banda Aceh ini. Begitu jauh penetrasi mereka ke dalam di masa-masa recovery itu. Jadi saya tercengang, terkejut. Ternyata memang sudah disetting sedemikian dalam intervensi penetrasi mereka ke dalam bumi Aceh waktu itu. Jadi kalau secara angka masih simpang siur, tapi yang kita saksikan sekarang adalah munculnya anak-anak muda yang mungkin secara keimanan itu goyah, tidak kuat landasannya, dan mereka bakal menjadi pemimpin kita ke depan. Jadi saya katakan tadi readiness kita untuk meletakkan estafet di tangan mereka belum komplit, jadi ada kerisauan di situ. Baik, berarti kalau begitu kan sudah ada berarti sebagian daripada generasi muda Aceh yang Bapak bilang tadi shifting. Mungkin mereka tumbuh besar oleh NGO yang terlibat itu,
walaupun mungkin beberapa sudah dikeluarkan, berarti kan sudah ada orang-orang dari keluarga yatim piatu Islam yang terpisah, kemudian mereka tumbuh besar di kalangan Kristen gitu ya. Mungkin jumlahnya kalau Bapak bilang tidak bisa pastikan tidak banyak, tetapi mungkin pasti ada lah gitu Pak ya. Ya, saya alhamdulillah sekali lagi bisa berkunjung ke Aceh, yang mana saya tuh sebenarnya pengen tahu seberapa otonomnya pemerintah Aceh sendiri menjalankan syariat Islamnya. Itu yang sebenarnya menjadi buah pemikiran saya. Pengen lihat saya gitu ya. Syariat Islam yang dipandang mungkin orang di luar Islam sebagai syariat yang keras, yang tidak manusiawi, yang melanggar HAM gitu katanya. Saya pengen lihat ya Aceh itu pelaksanaannya seperti apa gitu. Saya belum tahu apakah besok atau lusa sebelum saya pulang saya masih bisa melihat atau tidak. Tapi harapan saya adalah syariat Islam yang bisa diterapkan di negeri Aceh ini bisa berjalan dengan semestinya. Maksud saya pejabat-pejabatnya juga dengan penuh tanggung jawab dan amanah bisa menjalankan syariat tersebut untuk kepentingan umat Islam di Aceh. Mengenai program kristenisasi, kita juga sudah tahu lah itu mungkin masih berjalan. Dan saya yakin walaupun Bapak nggak cerita tadi di Aceh juga pasti masih ada walaupun sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Namun kami tetap punya harapan bahwa gerakan ini bisa diminimalisasi dulu lah paling enggak ya. Kalau sampai dihilangkan rasanya belum mungkin, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia memang menjadi target kristenisasi yang sangat menggiurkan buat kalangan Kristen sendiri yang di Indonesia ataupun juga yang dari luar negeri. Maka itulah kami menempuh jalur yang namanya jalur perang pemikiran dengan bekal ilmu kristologi ini, yang buat kami ini adalah bekal untuk menegakkan tauhid ya. Selain untuk menegakkan tauhid umat Islam, juga untuk membentengi tauhidnya umat Islam dari serangan-serangan upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari pendidikan anak-anak sampai ke remaja, sampai ke dewasa, bahkan untuk orang tua yang memang masih menjaga anak-anaknya. Itu pasti sangat-sangat dibutuhkan. Ibarat kalau ilmu manajemen, Pak Fadlan pasti ahli ini. Kalau di ilmu manajemen itu kan ada yang namanya SWOT, Pak. Iya kan? Kita mengenali strength, kita mengenali weakness-nya, kita mengenali opportunity, dan kita mengenal threat-nya atau threatening-nya apa. Kita juga bisa pakai itu, Pak, di dalam kita membentengi akidah umat Islam. Jadi kalau strength, kita mengetahui kekuatan Islam apa, kita mengetahui kekuatan agama Kristen itu apa. Itu kita harus tahu, Pak. Weakness kita juga harus cari tahu weakness-nya Islam apa, weakness-nya mereka apa. Begitu juga opportunity dan threat. Maka itu dengan mengikuti pola itu, kita setelah mengetahui kekuatan mereka apa, weakness-nya mereka apa, opportunity mereka apa, threat-nya mereka apa, insya Allah kita masih bisa mencari celah-celah apa yang bisa kita pakai untuk membentengi akidah umat Islam. Salah satu yang memang boleh dikatakan isu utama antara Islam dan Kristen. Islam dan Kristen ini bukan nggak bisa hidup berdampingan loh Pak. Bisa Pak, saya katakan bisa. Tetapi memang kedua agama ini adalah kedua agama yang sama-sama agama misi. Agama misi maksudnya adalah agama yang mengajak orang lain di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Nah, kita tahu bahwa Islam dan Kristen ini sama-sama agama misi. Dan kalau berbicara tentang toleransi, Islam sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya tentang toleransi ya. Aceh yang punya otonom untuk menjalankan dan menerapkan syariat Islam saja masih membiarkan gereja berdiri di Aceh. Betul kan Pak? Betul. Berarti toleransi luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau dalam konteks masing-masing mempunyai misi, ini yang harus kita hati-hati. Karena apa? Karena di negara yang kita melihat lebih besar lagi dibandingkan hanya di Aceh, di Indonesia punya yang namanya keputusan bersama. 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang melarang pensiaran agama terhadap orang yang sudah atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu yang harus kita juga patuhi, karena keputusan bersama itu kan bukannya tidak berlaku di Aceh, tapi tetap berlaku kan gitu.
Saya tadi sempat bicara dengan beberapa tokoh masyarakat. Izin minum dulu, Pak. Silakan, silakan. Saya ditanya, Konodi punya usul apa buat teman-teman yang berdakwah di sini gitu. Saya tadi tiba-tiba, saya kaget ditanya begitu, tapi tiba-tiba saya punya ide, tiba-tiba celing gitu ya. Entah ini serius atau tidak, entah bisa direalisasikan atau tidak, tapi saya kok punya pemikiran begini tadi. Aceh, sebuah daerah provinsi yang mempunyai otonom untuk menegakkan syariat Islam di daerahnya, bisa nggak mempunyai hukum daerah ya atau peraturan daerah yang melarang dan memberikan sanksi yang berat terhadap upaya kristenisasi di daerah Aceh. Dari pemerintah daerah maksud saya ya. Pemerintah pusat sudah punya keputusan bersama nih Pak. Tapi menurut saya belum jelas sanksinya. Pelanggar hanya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di keputusan bersama itu. Tidak disebutkan penjara berapa bulan, berapa tahun, tidak disebutkan sanksi berapa ratus juta, berapa miliar. Saya tadi bilang, bisa nggak pemerintah daerah Aceh membuat aturan yang serupa dengan keputusan bersama dua menteri itu, tapi dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus untuk program kristenisasi, dilarang di Aceh. Pelanggarnya diberikan hukuman yang berat. Kalau punya otoritas harusnya bisa Pak ya, harusnya ya. Ya, Saya nggak tahu apakah bisa dilaksanakan atau tidak, tapi menurut saya bisa. baik. Karena itu adalah otoritas daripada pemerintah daerah Aceh. Yang pertama gitu. Kedua, saya tadi sambil bercanda begini. Karena saya teringat ada kota Mekah, ada kota Vatikan. Di Mekah nggak boleh ada gereja, kan Pak? Di Vatikan juga nggak boleh ada masjid. Masing-masing klaim bahwa kedua kota ini adalah kota suci bagi agamanya masing-masing. Makanya ketika mereka punya aturan tidak di Mekah tidak boleh ada gereja, itu adalah hak penguasa Mekah. Di Vatikan ada aturan tidak boleh ada masjid, itu juga hak penguasa daripada kota Vatikan. Bisa nggak Aceh punya hak? Ini mohon maaf ya, bukan kita nggak toleransi, bukan. Tapi khusus hanya kota Banda Aceh. Bisa nggak khusus di kota Banda Aceh tidak ada gereja? Nah, kan Aceh disebutnya Serambi Mekah Pak. Kalau disebut Serambi Mekah, harusnya nggak ada gereja dong Pak. Ini hanya pemikiran saya. Bukan saya nggak toleransi, enggak. Jadi maksud saya, boleh ada Kristen tapi di Aceh, bukan di kota Banda Aceh. Kalau memang kota Banda Aceh ini dianggap kota suci buat rakyat Aceh, jangan ada gereja Pak di situ Pak. Ya, katanya tadi, wah nggak bisa karena di Aceh masih ada gereja-gereja yang dari zaman Belanda sudah dijadikan cagar budaya. Pemerintah daerah beli, bayarin. Kalau perlu dengan harga yang mahal, yang beribadah di situ diganti atau dikompensasi dengan tanah yang luas gitu di luar Banda Aceh. Ya mohon maaf, bukan kita nggak bisa toleransi, bukan. Tapi ini adalah Serambi Mekah gitu. Ya ini sih hanya pemikiran saya aja. Kalau bisa, waduh, pemerintah daerah beli itu gereja yang sudah jadi budaya, cagar budaya, dialihkan jadi masjid. Siapa tahu Pak, ini cuman ide Pak. Betul. Ya, itu yang bisa yang bisa saya lontarkan untuk pemerintah Aceh, pemerintah daerah Aceh. Untuk program kristologi, saya rasa tetap diberikan Pak, walaupun di Aceh ini dikatakan adalah daerah yang menerapkan syariat Islam. Karena tetap biar bagaimanapun di sebuah daerah, apalagi yang Islamnya bisa diterapkan, itu pasti yang namanya misionaris malah lebih tertantang Pak, lebih tertantang malah. Nah, saya juga kan sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari FDP, Forum Dakwah Perbatasannya. Ya. Kenapa harus ada forum dakwah perbatasan? Karena di perbatasan pasti banyak serangan-serangan, upaya-upaya pemurtadan gitu. Saya tahu gitu, makanya penting juga dai-dai kita, ustadz-ustadz kita yang ada di perbatasan ini juga perlu diberikan ilmu kristologi. Begitu juga yang di daerah lain yang mungkin punya potensi dan segala macam. Jadi itu mungkin pandangan saya Pak ya. Tetap nanti teknisnya bagaimana mungkin kita bisa bicarakan. Tapi
tetap itu adalah hal yang penting untuk membentengi, menjaga syariat Islam yang sudah dijalankan di negeri Aceh, juga untuk membentengi akidah umat Islam di Aceh itu sendiri. Menarik. Gitu Pak. Menarik. Begini, Ko Dondi, kita sering berpikir apa yang terbaik. Ya, dimasukkan dari Ko Dondi kita sudah dengar, dan insya Allah kita akan diskusikan dengan teman-teman yang lain. Jadi dari pemahaman kami sebagai orang lokal, so far kami memiliki dua alternatif. Pertama adalah social control, kendali sosial. Selama masyarakat itu masih care, masih aware, masih peduli, maka kendali sosial dalam tanda kutip ya, warung kopi yang bertebaran di mana-mana itu menjadi hub untuk segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Pusat informasi itu Pak ya? Infiltrasi dari mana-mana akan terdeteksi, akan di-share melalui kedai kopi. Warung kopi. Jadi saling terhubung, Ya, ada hubnya. Jadi ya. begini, oke. Jadi masyarakat segala ready, aware dan bersiap-siap untuk mengantisipasi sesuatu, segala hal lah, termasuk kristenisasi. Yang kedua, yang saya pikir lebih efektif adalah sadar kepada DNA-nya sebagai bangsa Aceh. Jadi lebih kembali kepada sejarah terbentuknya bangsa ini. Jadi Ko Dondi mungkin belum paham kenapa saya sebut bangsa Aceh. Karena Aceh itu secara terminologi ada dari 4 abjad ya. A, C, E, H itu. Saya kemarin dengar Arab, Campa. bukan Cina Pak ya? Bukan Cina. Eropa. Eropa, India. Hindustan ya. Oh Hindustan. Oke. Oke. Ya. Jadi kombinasi dari 4 ini, kalau saya secara ringkas saya katakan gini, Arab udah pasti. Kita memiliki begitu banyak marga-marga Arab di sini yang memang menyatu dengan masyarakat. Nggak bisa kita bedakan. Kemudian kalau Campa, kita terkait dengan keturunan yang di Kamboja dan di Vietnam, Islam di sana yang datang ke sini pada saat ada yang namanya tokoh-tokoh seperti Chinese namanya Putroneng di Aceh Utara. Kemudian Eropa, kita bicara mengenai Portugis. Ada sebuah kawasan di Aceh bagian barat, pantai barat, itu memang orang Portugis. Precisely, rambut pirang, mata biru, kulit putih. Tapi bukan Muslim kan? Bukan, Muslim. Oh Muslim. Mereka adalah kumpulan orang Portugis yang dulu tidak mau pulang ke negaranya. Oh gitu. Jadi mereka merubah keyakinannya, melebur menjadi bangsa Aceh, dan mereka dikenali dengan kerajaan Daya. Itu adanya di pantai barat. Dan mereka banyak terhapus oleh tsunami kemarin. Jadi tinggal sedikit lagi populasi mereka yang masih bermata biru, berambut pirang. Dan itu menjadi idola kita lah, melihat sesuatu yang berbeda. Kemudian kita bicara Eropa, kita bicara Turki. Karena Turki sangat kuat dalam Utsmaniyah ini mengontrol Aceh secara konteks sejarah. Jadi ada kampung Turki di sini, ada Bitay, ada Emperom, itu dua perwakilan desa yang berorientasi kepada keturkian. Ada makam Turki, ada raja Turki di situ. Kemudian kita bicara juga mengenai orang-orang Belanda yang sempat mati sia-sia di sini selama perang yang 70 tahun yang tidak berkesudahan. Jadi efeknya itu kita memang muncul dari begitu banyak DNA. Yang hanya kita bicara Hindustan, kita bicara apakah dia Bangladeshi ataukah dia Indian atau Pakistani, yang memang wajah-wajah Asia Selatan. Jadi Aceh ini sangat kaya. Nah, secara sejarah ini Aceh yang sangat heterogen ini dengan pemikirannya megapolis. Mengapa saya katakan megapolis? Karena sebelum daerah lain mampu dipimpin oleh seorang ratu atau sultanah perempuan, Aceh sudah dipimpin selama 59 tahun. Perempuan memimpin 4 kali berturut-turut sultanah perempuan yang di belakangnya ada seorang imam besar yang mengkontrol kehidupan negara ini, dan perempuan yang sebagai pembuat kanun atau peraturan sebagai protokoler pemerintahan. Sangat megapolis. Artinya Aceh itu memang sudah sangat jaya dulunya. Dan pada saat Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman datang berdua di tahun-tahun 1600-an dan mereka tertangkap, satunya mencoba menistakan Admiral atau Laksamana Malahayati kita, dan Malahayati mengajak dia duel pedang dan dia terbunuh. Saudaranya tadi ditawan. Nah, saudaranya ini mencoba melemahkan, menurut buku yang saya bawa ini dari karangan seorang profesor Prancis, dari Lombard ini, di sini dituliskan terjadi dialog, dan itu lebih mengarah kepada membumikan ajaran kekristenan itu beberapa ratus tahun yang lalu melalui tokoh itu tadi. Jadi dia berupaya untuk sejarah ini akan menjadi lebih
bervariasi, artinya ada keyakinan lain di sini. Nah, itu dari sisi sejarah. Kemudian kita pun lama konflik ya. Kodondi kita lama berperang dengan Portugis, Belanda 70 tahun. Kemudian Jepang masuk dan setelah itu kita terkungkung dengan DITI, kemudian ada PKI, setelah itu konflik GAM, sampai tsunami terjadi. Jadi rentang waktu yang sedemikian panjang itu membuat kita nggak sempat berbenah kok. Dalam konteks kanun tadi. Jadi kalau dalam usulan Kodondi tadi untuk membuat rasa self confidence para petinggi kabupaten atau kota madya atau provinsi secara general, itu memang kita harus encourage, kita terus harus dukung supaya inferiority complex tadi hilang. Karena sindrom itu ada. Pada saat orang asing datang, kita beranggapan mereka adalah the best. Everything about the Western are the best, gitu kan? Belum tentu. Jadi ada rasa inferior. Nah, ini yang kita harus kikis. Jadi kalau misalnya bangsa Aceh ini, anak muda sekarang ini paham mengenai DNA yang mengalir dalam darah, bulir-bulir darah mereka itu berisikan DNA para syahid syuhada, para ulama, para sultan, para raja yang komit kepada keislaman, maka mereka akan menjaga track itu supaya kembali on the track, dan terah itu akan terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk take a lead ke dalam keislaman. Jadi kadang-kadang kami berpikir 2 poin tadi itu, social control dikuatkan kembali, kemudian secara budaya, secara secara sejarah mereka harus di-refresh. Di samping yang Kodondi katakan tadi untuk penguatan dari sisi kanun supaya itu bisa dibuat peraturan-peraturan yang jelas. Memang kalau bicara tentang toleransi, Aceh sangat toleran. Kasus-kasus yang di blow up oleh media pada saat terjadi pembakaran gereja di Singkil itu, orang hanya melihat satu sisi. Orang nggak melihat bagaimana seorang memprotes yang gereja undung-undung namanya itu, kalau kategori itu kita tidak legal dan sudah berpuluh tahun diberikan kesempatan untuk berdiri tapi nggak pernah ngurus izinnya. Pada saat itu sebelum dibakar ada penembakan yang membuat para pemprotes tadi orang lokal itu terbunuh. Ada penembakan dari arah kebun sawit, meninggal lah kawan. Maka terjadi emosi yang meledak-meledak, akhirnya terbakar gereja itu. Yang diberitakan cuma yang pas lagi bakar. Dibakarnya. Atau misalnya satu lagi kondisi gereja yang ada di pusat kota Banda Aceh ini di mana semuanya Muslim tapi tiba-tiba di situ ada gereja HKBP. Berdiri dengan megah dari tahun 50-an. Di Jalan Pelangi namanya. Ini satu lambang toleransi tadi. Memang kita tidak pernah mengganggu mereka. Hidup berdampingan. Demikian juga dengan kuil Hindu di tahun 60-an ada satu unit dan beberapa vihara. Ada untuk Buddhis kita ada di sini. Dan ada gereja GPIB dan Metodis plus HKBP dan Katolik tadi. Secara denominasi sudah terwakili yang besar-besar. Jadi secara toleransi Aceh tidak pernah bermasalah. So far so good. Hanya saja media yang sering memblow up itu. Supaya kita terlihat tidak aman, tidak nyaman. Setelah kita lama berkonflik, kita ingin menikmati itu, tapi kembali kita diganggu dengan usikan-usikan untuk kita menjadi tidak tenang, tidak stabil. Nah, ini yang kita rasakan sekarang. Infiltrasi itu mulai nampak dengan munculnya anak-anak Aceh yang 20 tahun yang lalu belum ada. Katakanlah Abraham Effendi Usman itu. Dia mengatakan diri sebagai Kristen. Dan dia tapi dia tidak tinggal di Aceh kan? Tidak tinggal di Aceh. Dia mewar-warkan, istilahnya kalau bahasa Melayu itu mempromosikan kekristenan dengan bahasa Aceh. Dan kita sempat dulu gubernur kita menolak adanya naskah Injil berbahasa Aceh. Gubernur Nova Iriansa waktu itu menolak itu. Dan sekarang keadaannya sudah mulai melembek. Jadi infiltrasi ini kita takutkan karena kita berpikir untuk membentengi di perbatasan, tapi kita bocor di tengah. Tengah kita sudah merasuk ke dalam. Jadi tingkat urgensi yang Kodondi katakan ilmu kristologi itu sudah mendesak. Jadi mungkin juga bisa mencapai atau menyentuh pondok pesantren yang memang mereka mempelajari Islam, begitu mereka keluar ke dalam kehidupan yang nyata, mereka blank mengenai kristologi. Jadi mereka goyang pada saat mereka harus deal dengan masyarakat sebagai ulama yang tidak paham tentang kristologi. Calon-calon ulama yang kami sebut dengan tengku di sini. Secara terminologi disebut tengku. Jadi tepat sekali Kodondi, walaupun kalau dalam pemikiran saya sudah agak terlambat, tapi bisa kita fast forward, kita percepat. Itu kalau dari pemikiran kami, kontrol sosial tadi dan kembali kepada DNA melalui sejarahan.
dan kita kombinasi dengan apa yang Kodon dikatakan tadi untuk memperkuat secara kanun. Secara kanun memang pada saat MOU itu ditandatangani di Helsinki, itu banyak turunannya yang membuat Aceh berbeda. Misal Gimana? Aceh memiliki Special Autonomy Budget, dana otsus, yang merupakan dana diat sebetulnya, dana perang, dana darah, korban konflik yang harus disejahterakan dengan dana khusus. Maka kita menikmati dana otsus seperti Papua juga. Kemudian kita memiliki turunan lain seperti dibentuk lembaga-lembaga yang tidak pernah ada di tempat lain, seperti Dinas Syariah Islam, dinas ya. Kemudian Dinas Dayah itu pondok. Kemudian kita ada lembaga adat Aceh MAA. Kemudian Majelis Pendidikan Aceh dan banyak lagi turunannya, termasuk polisi syariah yang kita sebut sebagai Wilayatul Hizbah. Itu turunan dari itu. Tapi seiring dengan melemahnya apa ya namanya ya, minta maaf kalau saya mungkin salah berkata, tapi dengan isu politik yang semakin hiruk pikuk, melemahnya pemimpin yang pernah terjadi dulu, maka jebol. Pengawasan berkurang, ini berkurang, jadi akibatnya yang sana jebol, masuklah kemana-mana, orang lain masuk dengan investasinya, dengan keinginannya, dengan beberapa kelegaan yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan secara konteks politik sekarang alhamdulillah kita sudah kembali kepada apa yang sebetulnya pernah memberikan citra yang sangat positif. Politik dalam artian terpilihnya wali kota yang akan datang ini adalah wali kota yang punya legacy yang sangat bagus dulu. Dan secara kegubernuran, secara provinsi Aceh secara general dipimpin oleh lembaga yang memang turunan daripada Partai Aceh. Memang orang lokal tok murni, dan kita berharap kepada mereka untuk menguatkan itu kembali. Jadi simultan dengan yang Kodondi inginkan tadi, mungkin itu yang mungkin saya bisa nambahkan wawasan Kodondi bahwasanya kami itu sebenarnya sudah berupaya. Hanya saja keilmuan yang masih belum cukup mumpuni untuk bisa menyebarkan itu kepada kalangan-kalangan yang memang sudah urgent. Ya, baik. Mungkin kalau permintaan atau ide saya yang kedua tadi mengenai tidak ada gereja, wihara, kelenteng khusus di kota Banda Aceh. Mungkin kalau dia terlalu dianggap berlebihan bisa saja, karena kan pelaksanaannya bisa melibatkan begitu banyak instansi ya, karena melibatkan masyarakat yang hidup di Banda Aceh. Lagi pula mungkin urgensinya apa? Karena di Banda Aceh mungkin tidak ada tempat yang dianggap suci seperti di Mekah atau di Vatikan. Tetapi paling tidak saya ingin, karena area Aceh adalah area yang otonom, punya otonom sendiri untuk menegakkan syariat agama Islam, ya paling tidak punya peraturan daerah yang keras tentang kristenisasi itu. Pelanggar diberikan sanksi yang keras supaya ada efek jera gitu. Jadi saya pengen tidak ada yang namanya upaya kristenisasi ada di Aceh gitu. Hidup berdampingan ayo, hidup damai ayo, tapi jangan melakukan upaya kristenisasi. Itu yang saya inginkan gitu Pak ya. Kalau yang kedua mungkin perlu dipikirkan panjang dan oleh banyak pihak lah, saya nggak tahu, itu mungkin agak muluk-muluk mungkin. Ya, tetapi kenapa tidak gitu. Kalau memang ini disebut Serambi Mekah gitu. Maksudnya apa Serambi Mekah? Kenapa tidak seperti Mekah sekalian gitu maksud saya. Ya, walaupun tidak ada sesuatu tempat yang dianggap sakral, ya, tetapi kan ini adalah area yang punya otonom untuk menjalankan syariat Islam gitu. Itu sih. Ya, mengenai yang kristologi tadi boleh Pak, nanti mungkin Pak Fadlan dengan jaringan Pak Fadlan yang memang membutuhkan kajian-kajian atau pendidikan kristologi, jangan sungkan-sungkan Pak. Nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, area mana atau segmen mana yang bisa kita masuki dengan kristologi. Ya, sekali lagi saya katakan, belajar kristologi itu bukan mau menjadi Kristen, bukan. Tetapi kita belajar kristologi itu adalah mempelajari agama saudara kita yang Kristen dengan kacamata Islam, tapi tujuannya bukan untuk memusuhi Kristen, bukan. Tetapi untuk membentengi akidah umat Islamnya gitu. Ya. Kita sadar bahwa belajar kristologi pun kita juga punya rambu-rambu. Kita punya batasan-batasan sesuai dengan tuntunan Quran. Kita tidak boleh menghina agama orang, kita tidak boleh menghina pemuka agamanya, kita tidak boleh menghina sesembahannya. Quran sendiri yang mengatakan kan, jangan kita mencaci maki sesembahan orang lain. Karena kalau kita melakukan itu, mereka akan kembali mencaci maki
Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Tanpa Itu yang pengetahuan. kita hindarkan kan, Betul, Pak. Nah, ya. kami di tempat kami juga selain kami memberikan kajian-kajian kristologi, kami juga cari kalau ada orang yang menghina agama Islam, kita cari, kita laporkan polisi, Pak. Yang sudah masuk penjara ada beberapa. Nah, dalam konteks yang poin kedua tadi mengenai tidak ada gereja di Kota Banda Aceh, kan tadi saya sempat mengatakan pemerintah daerah bisa membeli gereja-gereja yang sudah mungkin jadi cagar budaya untuk dijadikan masjid. Itu kan juga bisa menimbulkan semangat keislaman kita. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Saya pernah membeli sebuah gereja, Pak, di daerah Jawa Tengah, di Kota Klaten, Desa Gentan, Terabaikan. Kecamatan Gantiwarno. Tidak. Oh tidak, oke. Sampai sekarang aktif itu masjidnya. Maksudnya gereja itu memang tadinya terabaikan. Oh iya, kita ambil alih. Ya, Oke. pada waktu itu kan baru selesai COVID, Pak, ya kalau nggak salah ya. Karena COVID kan gereja tidak boleh ada kegiatan. Karena tidak ada kegiatan, makanya banyak gereja, beberapa gereja di daerah situ yang mau dijual. Alhamdulillah kita bergandengan tangan dengan teman-teman Muslim, kita akhirnya berhasil membeli gereja tersebut. Setelah selesai kita beli, kan kita jadikan masjid. Bagaimana rasanya desa itu yang tadinya orang Kristennya cuma satu keluarga, Pak, 5 orang. Bisa-bisanya dibangun gereja. Udah jelas-jelas itu melanggar aturan pemerintah tentang izin pembangunan tempat ibadat, ya kan? Udah jelas-jelas itu melanggar. Tapi sudah berdiri gerejanya, mau diapain? Nah, ketika kita bisa beli, kita baru tahu, oh ternyata gereja ini dulu dibangun ketika orang Kristen di desa itu hanya 5 orang. Ketika kita datang, orang Kristennya cuma tinggal 2 orang, Pak, suami istri itu juga. Juru kunci gereja. Anak-anaknya yang 3 sudah merantau keluar kota. Kabarnya sudah masuk Islam malah. Jadi tinggal 2 orang. Ketika kita bisa beli gereja itu, kemudian kita bisa jadikan masjid, kita sebut namanya Masjid Isa Al-Masih, ya, sebagai peringatan kita akan bekas gereja itu. Dan saya bilang sama lurahnya, Pak Lurah, tolong bentuk bangunannya jangan dirubah. Kalau mau dikasih kubah silakan. Bentuk bangunan dalam, kalau misalnya ada waktu itu ketika kita masuk, arah kiblatnya ternyata menghadap ke arah WC. WC-nya kita pindah ke belakang. Udah jadi, alhamdulillah sekarang dengan bentuk seperti aslinya, ditambahkan kubah, kita sebut Masjid Isa Al-Masih. Warga desa itu, waduh, senangnya luar biasa, Pak, gitu. Dan sekarang banyak orang yang dari luar daerah khusus mengunjungi masjid itu hanya untuk melihat bekas gereja gitu, ya. Jadi maksud saya, bukan kita diajarkan untuk membenci orang lain, bukan. Kan kita juga habluminanas kita kan tidak terbatas hanya kepada kaum muslimin. Habluminanas kita kan untuk setiap manusia. Jadi artinya kita bermuamalah dengan setiap manusia, mau muslim maupun yang belum muslim, kita tetap membawa nilai-nilai Islam. Tetapi kalau ketika kita bisa mempunyai suatu area yang khusus, ya, yang mewakili bangsa Aceh, yang punya otonom sendiri, punya otoritas sendiri, kenapa tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Islam warganya Aceh? Itu maksud saya, Pak. Baik. Aman dan nyaman dari bahaya pendangkalan akidah dan pemurtatan, Pak, ya. Maksud saya itu, konteksnya itu gitu, Pak. Memang kalau kita kaji ke belakang nih, Ko Dondi, kegemilangan Aceh di tahun 1500-1600, di mana Aceh itu setara dengan 4 kerajaan Islam yang lain. Kita bicara setara dengan Maroko, Maghribi, Afrika Utara. Setara dengan Isfahan di Iran, setara dengan Mughal di India, dan setara dengan Utsmaniyah, karena Utsmaniyah adalah bagian dari kekhilafahan waktu itu. Aceh satu dari 5 itu. Jadi daya tarik magnet orang datang untuk menggoyang keislaman itu sangat kuat. Pasti. Jadi pada tahun 88, sewaktu saya berpikir untuk mempelajari Bible, saya bersekolah Inggris, kursus bahasa Inggris di gereja Katolik yang salah satunya di sini, peninggalan Belanda itu. Saya menyaksikan bagaimana upaya pastor pada waktu itu yang bolak-balik ke tepi laut dengan kendaraan putihnya, dia orang Itali, kalau saya nggak salah namanya Fernando atau Fernandino gitu, dia bolak-balik untuk care atau mengurusi orang-orang yang abandon, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang kebetulan terkena lepra, kusta.
di tepian laut yang sekarang sudah terkikis habis gara-gara tsunami. Itu sudah terlihat oleh saya. Dan pun saya belajar bahasa Inggris itu dengan para teman-teman Chinese semua yang memang jadi teman saya untuk berbicara mengenai Old Testament dan New Testament pada waktu itu. Nah, kalau melihat bagaimana terbukanya Aceh tadinya dari kungkungan konflik, kungkungan keterbatasan orang lain nggak boleh masuk selama perang, civil war tadi, mana kita memiliki disebut dengan martial law atau undang-undang kekuatan militer, yang mana yang take control itu adalah militer. Orang luar tidak boleh masuk. Nah pada waktu itu terpecahlah itu, tsunami terjadi, terpecahlah kungkungan tadi, maka orang masuk, maka begitulah masuk memburai segala NGO tadi. Dan kita paham bagaimana Roma, disitulah bermarkasnya World Food Program sebagai agensi UN untuk memberi beras di setiap bencana ada. Dan saya baru sadar ternyata sebelum bencana itu terjadi mereka sudah ready. Sewaktu saya ke Lancaster di Pennsylvania, saya melihat sebuah bangunan gudang yang memang akan diturunkan bantuan itu untuk kawasan yang memang dianggap spesial. Sebelum itu terjadi. Jadi mereka meletakkan satu pohon menyerupai pohon Natal. Memang pohon Natal, pohon itu, pohon pinus, cemara dengan gantungan-gantungan menunjukkan progres yang mereka sudah capai. Di Iran seperti apa gempa Bams dulu. Di ini seperti apa bantuan mereka, di Haiti seperti apa. Nah, saya tidak menemukan Aceh pada waktu itu. Memang beruntung saya, mungkin tidak saya cek. Artinya mereka sudah ready pada saat itu terjadi. Nah, karena magnet tadi sangat kuat, maka Aceh itu dimasuki dengan segala cara. Barulah kita muncul kekuatan kita menegakkan syariat itu setelah kita selesai dari konflik. Kita nggak takut lagi, kita punya kanun, kita punya kekuatan militer yang sudah tunduk kepada Indonesia, dari potong-potong senjatanya semua, tapi punya komitmen yang sangat kuat, Indonesia akan melindungi kita. Back to the frame, kembali kepada frame Indonesia, kesatuan Indonesia, itu sudah kita nikmati. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti saya katakan tadi, terjadi pelemahan-pelemahan dan terjadi shifting, perubahan pola pikir anak muda sekarang yang memang tidak memahami apa konflik, apa segala macam, dan keislaman mereka mulai terganggu, tergadaikan dengan game online, dengan pinjaman ini, dengan kehidupan yang semua melalui handphone bisa terakses, maka mulai luntur. Inilah disinilah kami berharap kepada Kiprah Kodondi dan teman-teman, karena sejujurnya selama saya mempelajari Bible itu dari tahun 88 sampailah saya menikmati videonya Kodondi, baru saya tercerahkan. Setelah itu baru saya melompat, sebelumnya dengan Usman bin Faruk, kemudian dengan Kodondi, dan kemudian baru ke Zuma dan kawan-kawan. Baru tercerahkan, baru jelas. Artinya kalau saya yang seumur 55 tahun ini baru jelas sekarang, alangkah lamanya menunggu itu. Ya, alangkah lebih bagus kita akselerasi kepada anak-anak muda ini yang 300 orang sudah terdaftar dalam yang dalam seminar tadi, untuk kita percepat supaya mereka bisa lebih paham kristologi dalam waktu singkat. Baik, gini Pak, kami di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, ini kan kita membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Wilayah pertama itu dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Cuman SDM kita tuh adanya di Pekanbaru Pak. Nah ya, belum sampai ke Aceh. Kita kan ada rapat rutin lah gitu ya. Nanti saya akan coba memberi masukan kepada pengurus pusat, bagaimana juga termasuk daerah Aceh yang butuh sentuhan gitulah ya. Di Aceh sudah ada FDP, mungkin siapa tahu kalau ada cabang YPM atau di Aceh juga siapa tahu bisa saling bekerja sama Pak. Selain daripada membantu membina para mualaf, juga bisa membantu menyalurkan ilmu-ilmu kristologi kita. Ya, insya Allah nanti Pak saya juga bicarakan di teman-teman di pusat ya Pak ya. Insya Allah. Jadi tunggu kami Pak. Kami nanti akan ikut. Tapi kami juga butuh bantuan tenaga seperti Pak Fadlan juga sama teman-teman FDP gitu ya, untuk bisa menjalankan cabang kami di Aceh ini gitu. Kan bisa aja begitu kan? Baik. Insya Allah Pak, insya Allah. Kalau kita berkaca kepada kondisi di Riau lah, katakanlah di Dumai atau Duri, dulu tahun 20 tahun, 30 tahun lalu saya bolak-balik ke Jakarta kuliah itu dan jalan darat. Saya melihat banyak gereja hanya berselang-selang 10 meter gerejanya hanya dengan memanfaatkan perbedaan denominasi tadi. Jadi isu seperti itu nampaknya juga dimainkan di sini. Jadi ada beberapa gereja-gereja ilegal karena berkeyakinan denominasi mereka nggak sama dengan yang lain. Jadi mereka membuat itu dan akhirnya semakin galau, semakin tidak ramai. Jadi
poin-poin yang penjelasan selama ini dari Kodondi itu mencerahkan, memahamkan orang mengenai denominasi tadi yang memang saling berpecah-pecah ini. Walaupun katanya Roh Kudus itu menyatukan, tapi malah bikin puluhan ribu denominasi. Roh Kudus buka cabang, Bang. Jadi itu semua terdapatkan dari pencerahan dari Kodondi dan teman-teman. Saya bersyukur alhamdulillah. Insya Allah ini akan menjadi legacy. Insya Allah, Pak. Dan berketerusan dan sinergitas kita akan bangun. Dan mudah-mudahan membuat secara keimanan kami tidak terlalu lama dirundung dengan tsunami iman seperti ini. Saya pikir mah namanya Aceh gitu ya, gak ada orang murtad gitu. Ternyata ada aja ya. Nah itu yang harus kita gimana ya, kita sebagai umat Islam yang peduli dengan hal-hal seperti ini ya. Yuk kita sama-sama, Pak. Makanya nanti insya Allah sepulang dari sini saya akan bicara dengan teman-teman pengurus YPMA Tauhid di pusat juga di wilayah Riau. Bagaimana kalau kita bentuk kepengurusan juga di Aceh sebagai bagian daripada wilayah 1. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tahun depan insya Allah. Kita baru saja meresmikan cabang di Ponorogo, Pak. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dan juga Bojonegoro. Bojonegoro juga barusan, belum lama. Ya, alhamdulillah. Makanya saya berharap tahun depan Aceh juga akan dibuka cabang baru, Pak. Ya. Iya. Insya Allah. Seiring bermunculnya pemahaman ini secara pengetahuan mereka bisa lebih membentengi diri. Satu lagi, Kodondi, saya tadi agak terasa juga ada rasa getir pada saat Kodondi mengatakan kok ada yang murtad. Gitu kan. Kalau secara real kita mengatakan itu adalah anak-anak yang terlahir setelah tsunami tadi. Yang saya katakan terformat setelah 20 tahun. Jadi 20 tahun ini jenjang yang panjang untuk membentuk mereka seperti itu. Jadi mereka pada waktu itu mungkin masih kecil, sekarang 25 tahun, tapi mereka lepas daripada pengawasan kita dan sempat ada beberapa isu anak-anak itu dibawa ke Pematang Siantar sebelum akan dibawa ke luar negeri. Ya, jadi isu itu memang tidak valid, saya tidak bisa expose datanya, tapi itu dari mulut ke mulut lah, dari rahasia umum. Jadi kalau sebenarnya orang Aceh itu nggak akan pernah murtad. Yang tua-tua tuh yang 30 tahun nggak pernah ada yang murtad. Kecuali yang mungkin orang tuanya melangkah terlalu jauh, menikahi perempuan Minahasa seperti kita punya 2 tokoh seperti itu yang agak merisaukan juga. Dia menggunakan nama Aceh dengan nama bapaknya orang Aceh. Jadi dia non Muslim dan dia sudah 60 tahunan. Ya, jadi itu coba kita minimalisir tidak menjadi public figure supaya kita tidak terlalu galau menatap masa depan sesuai dengan konteks kita sebagai bangsa Aceh. Kita tidak pernah tahu, Pak. Ya, kita tidak pernah tahu orang seperti apa, yang Islamnya bagaimana. Kita nggak pernah tahu. Ya, bahkan adik kandung atau kakak kandungnya Buya Hamka sendiri, adik laki-laki ya, yang di Amerika ya, yang jadi pendeta. Ya, saya dengar itu. Ya. Siapa yang tahu? Begitu. Siapa yang tahu? Ya kan, tiba-tiba ada begitu. Betul. Jadi ya yang kita perlu waspadai adalah bagaimana iman kita ini bisa terjaga dengan baik, gitu aja, Pak. Ya, kita selalu berdoa kita istiqomah, kita selalu berdoa kita husnul khotimah. Ya, walaupun siapapun yang di sekitar kita atau yang kita ketahui tiba-tiba mereka berubah arah, itu tanggung jawab dia masing-masing. Nah, mengenai adat dan segala macamnya itu adalah pemuka-pemuka daerah yang bisa menentukan, kan gitu, Pak. Kadang-kadang saya berpikir gini, Kodondi, terakhir nih. Pada saat kita berpikir kita bisa turning back the table, kita bisa balikkan meja itu, orang datang ke sini belajar Islam. Karena itu yang saya dapatkan sewaktu melangkah di negara mereka. Orang pertama datang mengetuk apartemen yang menawarkan persahabatan adalah orang gereja. Pertanyaannya mengapa saya yang di santer? Kenapa kawan-kawan yang Asia ini? Ternyata orang Asia punya budaya sungkan. Susah berkata tidak. Memang, iya. Jadi itu dimanfaatkan oleh mereka. Betul. Mereka ketemu di perempatan, tanya alamat di mana. Minggu depan dia datang ke apartemen, ngomong di depan teras. Minggu depannya datang di dalam teras. Minggu depan lagi di ruang tamu, ke kamar. Nggak menarik, dia bawa lagi pendeta perempuan supaya lebih hidup situasi diskusinya. Dan setiap datang mereka bawa the second testament of Jesus Christ, itulah orang-orang Mormon itu yang datang ke saya waktu itu. Ya, jadi poinnya adalah kalau kita turning back the table, ikut cara mereka,
Kenapa tidak? Karena PON kemarin itu Iya. banyak orang yang tercerahkan, Kodondi. Hmm. Sejarah-sejarah, sejarah agama, teman-teman saya dari Papua, dari Bali Mhm. mendapatkan informasi keislaman dan mereka salut sekali dengan syariat di sini. Alhamdulillah. Ya, jadi otomatis apa yang mereka bawa pulang itu ke Bali dan ke Papua itu menjadi informasi baru yang bisa mencerahkan. Jadi Aceh nggak seperti apa mereka bayangkan. Ya. Jadi turning by the table ini insya Allah kita coba adopsi. Hmm. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Iya. Tapi kembali kepada self confident tadi. Mhm. Bahwa kita memang berkewajiban menyampaikan walaupun satu ayat, Iya. tapi tidak memaksakan. Betul. Like Rafiddin, dan memang saya herannya malah kenapa dalam diskusi-diskusi pihak Kristen sering menggunakan filosofi lakum dinukum waliya. Sementara dalam Itu salah satu trik, Pak. Salah satu trik begitu. Iya. Di satu sisi mereka pakai ini, di sisi lain mereka pakai ini. Gitu. Itu biasa, Pak. Udah biasa. jadi kadang-kadang sangat mencerahkan karena kalau bicara point to point, Kodondi bicara lebih elegan dengan tamu-tamunya. Kalau mungkin teman-teman di TikTok yang sifatnya lebih online itu tidak tampak wajah atau apa, mungkin lebih tajam-tajam lagi, Iya. saling terduduk-duduk setelah pertengkaran yang segala macam itu, tapi semua mencerahkan, alhamdulillah. Baik. Saya berterima kasih. Kodondi. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan legacy dan memberikan wawasan Ya. baru kepada pemirsa kita di Insya Allah. rumah. Insya Dan terima kasih sudah datang ke Aceh. Sama-sama. Senang sekali, Pak. Tapi ternyata saya nggak menemukan mie Aceh di Aceh ternyata, Pak. Nggak ada tulisan mie Aceh, adanya mie apa Lembakri. Mie Razali ya, mie Lembakri. Nggak ada mie Aceh, Pak, di sini, Pak. Adanya cuma di Jakarta. Ada di Jagakarsa, di Pasar Minggu. Iya. Baik. Tapi Masya Allah rasanya lebih nikmat daripada Jakarta, Pak. Sebenarnya gini, Kodondi, Aceh ini ada 6 elemen. Sebagai penutup ya, 6 elemen yang kita tawarkan kepada wisatawan. Karena saya adalah orang turisme. Oke. Dan tanggal 31 ini ada kapal pesiar datang yang memang untuk akhir tahun mereka di sini. Ada 200 orang dari Perancis Waduh. yang kita akan handle. Itu semua akan kita dakwahi. Waduh. Karena mereka datang dengan Islamofobia. Keren ya. Pada saat mereka datang ke masjid yang sudah bulan November lalu datang dengan kerudung, rasanya kalau kita asyhadu sudah asyhadu tuh. Mereka masuk masjid. Di depan masjid. Oh, depan masjid. Sudah sayu wajahnya. Oke. Cuma karena kru kapal semua security mereka memantau, itu walaupun pemahaman Islam itu sudah masuk pada mereka. Oke. Jadi 6 elemen tadi yang saya katakan kalau Kodondi datang ke Aceh ini sebagai penutup ini, Kodondi dapat 6 poin. Kodondi bisa melihat religious tourism, destinasi-destinasi yang bersifat religi. Kemudian Kodondi dapat heritage tourism, bersifat warisan dunia Melayu misalnya atau dunia Eropa yang ada di sini. Kemudian Kodondi mendapat culinary tourism. Culinary, maka Starbucks itu adalah awalnya itu adalah kopi Aceh. Starbucks. Ada Starbucks di sini, Pak ya? Bukan, kopi utama untuk Starbucks main ingredient itu adalah kopi Aceh, kopi Gayo. Tapi mereka tidak pernah mengakui itu kopi Aceh. Mereka mengatakan itu kopi Sumatera, yang mana orang berpikir terasosiasi kopi Mandailing, padahal bukan. Itu kopi Aceh. Jadi secara konsep culinary tourism itu lebih mengutamakan kopi-kopi Arabica dan Robusta tadi. Kemudian yang keempat, kita mengalami tsunami. Jadi orang datang ke sini untuk belajar mengenai tsunami, menikmati tsunami related site dalam konteks tsunami. Kemudian yang terakhir adalah Aceh sebagai piece of laboratory of peace dan kebencanaan. Datang ke sini memahami begini cara menghindari bencana tsunami ke depan. Begini Aceh berdamai dengan GAM. Bagaimana konteksnya, ada museumnya, memang ada museum perdamaian segala macam yang memang Kodondi harus kunjungi dalam waktu singkat ini. Jadi insya Allah akan lebih compact insya Allah. Insya Allah besok, Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak sudah datang. Demikian. Sama-sama. Terima kasih banyak. Masya Allah. Ya, dengan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lancar juga ini, Pak.